Sejarah hak asasi manusia di Indonesia tidak pernah terlepas dari perjuangan orang-orang yang berani bersuara. Sejak lama, banyak aktivis dan rakyat kecil yang menjadi korban ketidakadilan. Namun, di antara deretan nama itu, ada satu yang kemudian menjadi simbol keberanian, keteguhan hati, dan pengorbanan. Munir Saitolik. Lahir di Malang pada tahun 1965, Munir tumbuh di tengah suasana sosial politik yang penuh tekanan. Masa mudanya diwarnai dengan kecintanya terhadap keadilan dan sikap kritis terhadap kekuasaan. Ketika Soeharto masih berkuasa, suara-suara mahasiswa dan rakyat ditekan dengan kekerasan. Namun, dari kampus hukum, Munir mulai mengasah nalarnya dan keberanian untuk berbicara. Sejarah hak asasi manusia di Indonesia penuh perjuangan, begitu kira-kira yang sering ia tekankan. Ia tidak hanya bicara di ruang akademis, tapi turun langsung ke jalanan. Bersama mahasiswa lain, Munir berdiri di barisan depan demonstrasi, menentang kekuasaan otoriter yang menutup ruang kebebasan. Dari jalanan kota hingga gedung parlemen. Bendera merah putih yang berkibar di setiap aksi menjadi simbol harapan perubahan. Namun di balik semangat reformasi, bangsa ini masih diliputi krisis. Lengsernya Soeharto pada 1998 bukan berarti semua masalah selesai. Justru setelah itu, Indonesia memasuki masa penuh ketidakpastian. Kekerasan politik, penculikan aktivis, dan pelanggaran HAM masih berlangsung. Di tengah gejolak itu, Munir hadir sebagai sosok yang tidak bisa diam. Ia turun menemui rakyat, mendengar keluhan buruh, petani, dan mahasiswa. Suara kritisnya mulai terdengar di forum-forum nasional. Ia ikut mendirikan Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, sebuah lembaga yang berfokus membela korban pelanggaran HAM. Dari situlah namanya semakin dikenal. Munir tidak hanya menulis laporan, tapi berdiri di garis depan. Ia menuntut pertanggungjawaban atas kasus penculikan aktivis 1998, pembunuhan misterius, dan kekerasan aparat. Keberaniannya membuatnya dicintai banyak orang, tetapi juga membuat banyak pihak merasa terganggu. Ketika suara rakyat makin keras, aparat mulai turun tangan. Gas air mata dilepaskan, kerumunan terpecah dalam kepanikan. Namun, di tengah kepanikan itu, Munir tetap membantu rekan-rekannya memastikan mereka selamat. Setelah aksi selesai, mereka kembali berkumpul, merancang langkah berikutnya. Suara lantang Munir akhirnya terdengar di layar kaca, di media cetak, bahkan sampai ke telinga dunia internasional. Ia diundang ke berbagai forum HAM di luar negeri. Namun, keberanian itu juga membawa risiko. Ancaman demi ancaman datang. Telepon gelap, bayangan orang yang mengikutinya, hingga teror Samarin tidak pernah bisa ia abaikan. Bayangan pengawasan mulai mengikuti langkahnya kemanapun ia pergi. Begitu yang sering dirasakan orang-orang dekatnya. Namun Munir tetap maju. Dalam lingkaran kecil, ia kadang membicarakan risiko itu. Ia sadar benar bahwa pekerjaannya bisa membawanya pada bahaya besar, tetapi ia tidak pernah gentar. Perjalanan panjang ia tempuh dari kota ke kota, dari forum ke forum, meski bayangan resiko terus membayangi. Dalam perjalanan malam yang sunyi, pikirannya sering penuh dengan kegelisahan. Bukan soal dirinya, tapi soal masa depan bangsa. Kalau saya berhenti bicara, siapa lagi yang akan bersuara untuk korban? Sesampainya di kota-kota asing, suasana terasa penuh kewaspadaan. Di jalanan sepi, langkahnya seakan diiringi bayangan tak terlihat. Di penginapan sederhana, kesunyian justru terasa semakin berat. Meski mencoba beristirahat, Munir sering merasakan keganjilan. Seakan ada yang mengawasinya. Dini hari, ia pernah terbangun karena merasakan ada sesuatu yang tak beres di luar kamarnya. Perlahan, ia mendekati jendela, mencoba memastikan keadaan. Dari balik tirai, ia menangkap bayangan samar. Dengan cemas,
Ia menutup kembali tirai, mencoba menenangkan hati yang gelisah. Namun, kesepian itu semakin menekan. Di lorong penginapan, suara samar terdengar, membuatnya semakin waspada. Dengan tangan bergetar, ia menulis catatan kecil, seakan ingin meninggalkan pesan. Kadang ia berhenti, menatap kosong ke dinding, lalu kembali menulis. Buku catatannya penuh dengan coretan gagasan, strategi, dan pesan. Ia tahu, perjuangan ini bisa berakhir sewaktu-waktu. Namun justru itu yang membuatnya lebih tegar. Ketukan samar di pintu membuat suasana semakin mencekam. Ia berdiri mendengarkan langkah-langkah di luar. Tiba-tiba, gagang pintu bergetar pelan. Napasnya tercekat, tubuhnya tegang. Namun, ketika langkah itu akhirnya menjauh, ia hanya bisa menunduk. Dengan tangan gemetar, ia menulis cepat seakan ingin meninggalkan pesan terakhir. Namun suara langkah kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Bayangan besar tampak dari celah bawah pintu. Ia menutup buku catatan dengan cepat, menatap pintu dengan penuh kewaspadaan. Ketukan keras menggema, membuatnya terlonjak kaget. Panik, ia menoleh ke arah jendela, mencari jalan keluar. Namun kegelapan di luar tidak memberikan jawaban. Malam-malam seperti itu sering ia lalui, penuh kegelisahan, penuh tanda bahaya. Namun Munir tidak berhenti. Ia tetap menulis, tetap bicara, tetap bertemu orang-orang. Ia tahu, setiap langkahnya adalah taruhan, tapi ia tidak pernah mundur. Dan pada akhirnya, setelah semua tekanan itu, tibalah satu perjalanan penting yang akan menjadi sejarah kelam bangsa ini. Munir harus berangkat ke Belanda untuk melanjutkan studinya di Universitas Utrecht. Sebuah kesempatan besar, karena ia akan memperdalam pengetahuan tentang hukum dan hak asasi manusia. Namun, perjalanan itu bukan sekedar belajar. Banyak yang tahu, Munir juga membawa semangat perjuangan. Ia hendak menyuarakan kasus-kasus pelanggaran HAM Indonesia ke dunia internasional. Suaranya yang tajam dan kritis akan menggema lebih luas, bahkan melintasi batas negara. Tanggal 6 September 2004, ia menaiki pesawat Garuda Indonesia GA974 dengan tujuan Amsterdam. Sebelum sampai ke sana, ia akan transit di Singapura. Tidak ada yang tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi perjalanan terakhirnya. Pagi itu 6 September 2004, Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi kesibukan. Penumpang bergegas memasuki ruang keberangkatan, sebagian membawa koper, sebagian hanya ransel kecil. Di antara keramaian itu, sosok Munir berdiri dengan tenang. Ia mengenakan pakaian sederhana, membawa semangat besar dalam hatinya. Perjalanan kali ini bukan sekedar perjalanan akademis. Ia berangkat ke Belanda untuk melanjutkan studi di Universitas Utrecht, mengambil program Master Hukum Internasional. Namun lebih dari itu, ia juga membawa misi perjuangan, menyuarakan kasus-kasus pelanggaran HAM Indonesia di panggung global. Dalam waktu dekat, suara ini harus sampai ke dunia internasional. Begitu sering ia katakan kepada rekan-rekannya. Munir tahu, apa yang ia suarakan di Belanda bisa mengguncang, karena ia akan membicarakan kasus penculikan aktivis 1998, pembantaian di Aceh, Papua, dan berbagai kejahatan negara yang belum pernah benar-benar diusut. Pesawat Garuda Indonesia GA974 tujuan Amsterdam dengan transit di Singapura menjadi saksi bisu perjalanan terakhir Munir. Ia naik pesawat itu dengan hati penuh tekad, meski bayangan ancaman masih menempel. Beberapa hari sebelum keberangkatan, istrinya, Suciwati, sebenarnya sudah mengingatkan soal ancaman yang semakin jelas. Tapi Munir hanya tersenyum. Kalau saya berhenti, siapa lagi yang akan bicara? Di kabin pesawat, penumpang mulai menempati kursi masing-masing. Beberapa sibuk membaca koran, ada yang langsung terlelap, sementara pramugari sibuk memastikan semua berjalan lancar. Munir duduk di kursinya,
menyimpan ransel kecil di bagasi kabin. Wajahnya terlihat tenang, meski lelah. Tidak banyak yang tahu, di kursi itu ia membawa beban besar. Ia sedang dalam perjalanan menuju masa depan yang lebih terang bagi perjuangan HAM Indonesia. Namun justru di pesawat itu, rencana kelam sudah menantinya. Setelah pesawat lepas landas, pramugari menawarkan makanan dan minuman. Munir sempat berbincang dengan beberapa penumpang lain. Ia menerima segelas jus jeruk. Tidak ada yang aneh terlihat. Semua tampak biasa. Namun tanpa sepengetahuannya, segelas minuman itu menjadi jalan masuk racun mematikan ke tubuhnya. Racun arsenik, zat berbahaya yang tidak berbau dan tidak berasa, telah bercampur di dalamnya. Seiring jam-jam berlalu, tubuh Munir mulai merasakan gejala yang aneh. Perutnya mual, tubuhnya lemas, dan keringat dingin bercucuran. Ia mencoba bertahan, menahan rasa sakit. Tetapi kondisinya semakin parah. Penumpang lain melihatnya pucat, sesekali membungkuk menahan perut. Pramugari mendekat, menanyakan kondisinya. Tapi Munir hanya berkata pelan bahwa ia tidak enak badan. Di ketinggian ribuan meter di udara, perjuangan Munir justru berada pada titik paling genting. Sakit yang dideritanya bukan sakit biasa, melainkan akibat racun yang menyerang tubuhnya. Ia sempat pindah ke kursi bagian belakang untuk beristirahat, tapi kondisinya terus menurun. Transit di Singapura menjadi titik krusial. Saat pesawat mendarat, Munir dibawa turun dengan kondisi tubuh yang semakin lemah. Ia sempat ditangani di bandara, tetapi racun arsenik yang masuk ke dalam tubuhnya terlalu kuat. Beberapa jam setelah itu, berita mengejutkan datang. Munir meninggal dunia di usia 38 tahun. Kabar itu menyebar cepat, mengejutkan banyak pihak. Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya. Seorang aktivis HAM yang berani bersuara, tewas dalam perjalanan akademisnya. Bukan karena kecelakaan, tapi karena racun yang sengaja diberikan. Dunia internasional pun terkejut dan mulai mempertanyakan keamanan serta kondisi demokrasi Indonesia pasca reformasi. Kematian Munir bukan hanya tragedi pribadi, melainkan tragedi bangsa. Ia menjadi simbol bahwa perjuangan membela HAM di negeri ini masih penuh bahaya. Banyak pihak marah dan menuntut keadilan. Demonstrasi kembali terjadi, mahasiswa dan aktivis turun ke jalan dengan membawa poster wajah Munir. Munir hidup, meski tubuhnya telah tiada. Begitu seruan mereka. Di layar televisi, wajah Suciwati muncul dengan mata berkaca-kaca. Ia tegar, meski hatinya hancur. Munir sudah tiada, tapi perjuangannya tidak boleh mati, katanya. Kata-kata itu membakar semangat banyak orang untuk melanjutkan perjuangan Munir. Kasus kematian Munir kemudian menjadi salah satu kasus pembunuhan politik paling terkenal di Indonesia. Proses hukum berlangsung bertahun-tahun, namun hingga kini banyak pertanyaan masih menggantung. Siapa dalang sebenarnya? Mengapa seorang aktivis yang membela korban justru harus menjadi korban?